posisi kesultanan ketika mengatakan bergabung dengan NKRI, maka kita tidak lagi berada pada level superstruktur. Nah, peran kita ada pada peran infrastruktur. Nah, tentu kesultanan di sini tidak bisa menjalankan fungsi. Kesultanan kita bukan lagi eksekutif, kita bukan yudikatif, kita bukan legislatif, ya. Tapi kita memilih peran kita di antara. Tapi juga bukan media massa. Tapi kita bisa efek. Kita juga bukan partai politik. Tapi sultan itu posisi adalah political figure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk torang semua. Jumpa lagi bersama saya Arisayanti dan rekan saya Firman dalam podcast Torang Bilang Jangan Ragu-Ragu. Ruang diskusi yang menghadirkan cerita, gagasan dan inspirasi dari berbagai sudut Maluku Utara. Oke, sobat penonton. Ketika kita berbicara tentang Kesultanan Tidore, kita tidak hanya sedang membicarakan sebuah institusi adat, yang dimana kita membicarakan sebuah peradaban yang telah berusia ratusan tahun, yang pernah memainkan peran penting di dalam sejarah Nusantara, perdagangan dunia, hingga pembentukan identitas masyarakat di kawasan timur Indonesia. Nah, namun hari ini dunia telah berubah, yang dimana negara sudah modern, mengambil alih fungsi pemerintahan, teknologi mengubah pola hidup manusia, generasi muda tumbuh di tengah arus globalisasi dan media sosial. Terus lalu muncul pertanyaan besar, di tengah semua perubahan itu, apakah Kesultanan Tidore masih memiliki relevansi? Ataukah masihkah ada nilai-nilai yang diwariskan leluhur dapat menjawab tantangan zaman hari ini? Oke, sobat penonton, untuk membahas hal tersebut, kita telah hadir di depan mata Jojau Tabea atau Perdana Menteri Kesultanan Tidore, yang biasa kami sapa Ko Ishak Nasser. Tabea, Ko, selamat datang di podcast Torang Bilang. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Koe, sebelum tong masuk lebih jauh soal inti-inti pertanyaan, kadang posisi jauh ini orang bingung. Apakah dia sebagai seskap dalam Kesultanan Tidore atau posisinya sebagai Perdana Menteri? Itu. Iya, jadi begini. Sebenarnya terjemahan itu juga tidak seluruhnya tepat. Oh, Jadi kita harus berbicara tentang struktur dalam lembaga adat Kesultanan Tidore yang dulu merupakan struktur pemerintahan resmi, karena dulu kesultanan adalah Iya. sebuah negara. Nah, posisi Jojau ini adalah struktur dalam bentuk ketiga. Struktur, ya. Bentuk ketiga, karena sebelumnya ada dua bentuk struktur sebelumnya. Ya. Nah, struktur bentuk ketiga ini diletakkan oleh Sultan Saifuddin. di masa Saifuddin. Di masa Sultan Saifuddin atau Jogota, ya, yang memindahkan ibu pusat kesultanan dari Toloa ke Suasium saat ini. Ya. Nah, di situ Sultan Saifuddin membagi 4 pilar pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Yang kemudian kita kenal dengan struktur Kolano Sebobato PH Kraha. Ya. PH Kraha ini pertama terdiri dari PH Adat, dikepalai oleh Jojau. Kalau di Ternate, jabatan ini dikenal dengan Jogugu. Oh, Jogugu. Ya. Ya. Kata gugu pegang, kata jauh bagi Tidore pegang, sama. Ya. Jadi Jogugu dengan Jojau sebenarnya memiliki pengertian yang sama. Itu pihak pertama, ya, pihak adat. Di bawahnya ada beberapa perangkat adat, yaitu ada Kapitalau, ada hukum Yade, ada hukum Suasio, ada Babatongova, kemudian ada Jo Bangsa, kemudian 7 soa dari Soa Yade dan 16 soa dari Bilang Range, kemudian ada istilah Rora Viviaro, ada 6 Gibalaha di wilayah selatan, kemudian ada juga Rora Polu-Polu, 6 Gimalaha yang ada terkumpul di wilayah Dukiri dan Toloa. Ya. Itu di pihak adat. Kemudian pihak kedua adalah pihak kompania,
Ini, nah mohon maaf, yang pihak adat yang dikepalai oleh seorang Jojau itu mengurusi urusan pemerintahan adat. Dia mengurusi pemerintahan adat, Pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum adat, hukum adat. bukan hukum agama. Iya. Itu pihak itu ya. Jadi sepanjang pemerintah itu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum adat, itu di bawah kendali Jojau Iya. dan perangkatnya. Kemudian urusan bidang pertahanan itu namanya pihak kompania, dikepalai Kompania. oleh Kapita Kie. Kapitaki. Ya. Kemudian ada Jo Mayor, ada Mayor, ada Kapita Ngova di situ juga. Ya. Iya. Sebagai Kapita Ngova itu ibarat dan pas pampres, Iya, ya, pengawal istana. pengawal istana. Pihak yang ketiga namanya pihak juru tulis Lamo. Juru tulis. Inilah yang bidang administrasi kesekretariatan negara. Ya, dikepalai oleh seorang Tulamo yang merupakan sekretaris kerajaan. Sekretaris kerajaan. Ya, kalau Jojau tadi Perdana Menteri, Tulamo sebagai. Tulamo sebagai sekretaris Iya. negara. Sekretaris negara. Kemudian pihak yang terakhir namanya pihak Labe. Itu mengurusi bidang keagamaan, bidang spiritual, dikepalai oleh seorang qadi. Kodi. Ya, membawahi para imam dan para khatib dan para modim dan para marinyo. Marinyo. Marinyo itu adalah semacam pegawai kita sekarang yang mungkin sama dengan pegawai-pegawai di Kementerian Agama yang diterjunkan sampai ke level kecamatan, kelurahan dan desa. Itu namanya marinyo. Nah, jadi kalau Anda tanya posisi Jojau, Jojau adalah pimpinan pihak adat. Tetapi dalam hukum adat kita mengatur ketika sultan atau kolano itu berhalangan sementara ataupun berhalangan tetap, maka mekanisme penyelenggaraan pemerintah kesultanan pada waktu itu dijalankan oleh Jojau. Bahkan ketika sultan wafat, Jojau yang memegang tampuk pimpinan. Tapi tugasnya bukan mengulur waktu. Dalam hukum adat, tugas Jojau itu adalah mempercepat suksesi kepemimpinan sampai terpilihnya dan dinobatkannya kolano atau sultan yang baru. Iya. Kesultanan Tidore bukanlah sebuah institusi yang lahir kemarin sore ya, Kois. Ia telah berdiri selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Nusantara, yang dimana dari masa kejayaan perdagangan rempah-rempah yang menjadikan Maluku sebagai pusat perhatian dunia, yang dimana persaingan Portugis, Spanyol, dan Belanda di Maluku, hingga kepemimpinan Sultan Nuku yang berhasil menyatukan berbagai kekuatan lokal untuk melawan kolonialisme. Oke, Kois. Di sini berangkat dari apa yang sudah disampaikan tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya, yang dimana pertanyaannya bisa disampaikan oleh rekan saya. Oke. Kuis. Kan sehabis masa kesultanan, maksudnya maksud ketika misalnya Kesultanan Indonesia, Kesultanan Tidore menyatakan sikap untuk bergabung dengan Indonesia, orang-orang berpikir bahwa secara politik Kesultanan tidak memiliki kekuatan politik untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan negara. Itu bagaimana Kuis menanggapi hal itu? Iya, gini. Kalau untuk menjelaskan ini mungkin saya perlu meletakkan episteme ya. Iya. Mungkin hal ini lebih tepat kalau kita melihat dari pendekatan sistem politik. Ya. Ya. Dalam teori-teori sistem politik, ya, kita mengenal ada struktur politik. Ya. Satu adalah suprastruktur politik, yang kedua adalah infrastruktur politik. Ya. Atau kalau suprastruktur politik lebih dikenal secara teoritis adalah political government political life, kehidupan politik pemerintahan, yaitu di level suprastruktur yang mungkin secara teori ketatanegaraan juga kita kenal ada istilah eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Yeah. Kemudian di infrastruktur politik itu atau lebih dikenal dengan social political life ya, kehidupan sosial politik di masyarakatan, itu disebut infrastruktur politik. Di situ kan ada 5 ya. Kalau menurut teorinya David Easton itu ada 5. Ada tokoh politik atau political figure, ada media massa, kemudian ada political party, partai politik, ya. Kemudian ada
kelompok kepentingan atau interest group, dan ada kelompok penekan atau pressure group. Pertanyaan tadi, Kesultanan Tidore Iya. menyatakan bergabung Iya. dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah itu kemudian sebagai pertanda bahwa Kesultanan Tidore mengakhiri eksistensi politik? Iya. Itu kan pertanyaannya Iya. sebenarnya itu kan? Iya. Baik, itu saya jelaskan. Kalau itu mau kita jawab secara spekulatif akan membingungkan bagi yang menjelaskan maupun yang diberi penjelasan. Iya. Nah, tapi saya ingin supaya clear persoalannya. Saya ingin melihat persoalan ini, pertanyaan ini diletakkan dalam konteks sistem politik yang tadi saya jelaskan strukturnya. Dulu Kesultanan Tidore, dalam hal ini pemerintahan Kesultanan Tidore yang tadi Bobato Sepiakra, Kolano Sepiakraha tadi, itu berada pada level suprastruktur politik. Suprastruktur. Ketika dia belum bergabung dengan NKRI. Iya. Ketika dia menyatakan bergabung dengan NKRI, berarti dia tunduk pada konstitusi NKRI. Iya. Maka dari sisi suprastruktur politik, eksistensinya diakhiri. Diakhiri. Tapi dia hadir kembali dalam posisi selaku infrastruktur politik. Iya. Jadi secara keseluruhan eksistensinya tidak berakhir, hanya beralih dari suprastruktur menjadi infrastruktur politik. Peralihan. Iya. Ya, jadi kalau Anda kemudian ini mau dikaitkan dengan kata, apakah masih memiliki relevansi? Iya. Ya, mungkin dari pendekatan dalam posisi sebagai suprastruktur sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan. Karena ada mekanisme ketatanegaraan kita diatur menurut konstitusi negara. Iya. Tapi dari sisi kehidupan politik kemasyarakatan atau infrastruktur politik, Kesultanan Tidore tetap eksis. Iya. Luar biasa. Ya, Jadi berangkat dari apa yang disampaikan Kois tadi ya cukup sudah kita pahami ya, Iya. Firman. Jadi di sini kita melihat bahwa kita juga patut belajar dari sejarah besar Kesultanan Tidore. Karena berangkat dari apa yang disampaikan Kois tadi bahwa Kesultanan Tidore tetap eksis. ya. Ya. Jadi di sini dalam catatan sejarah Kesultanan Tidore bukan hanya dikenal sebagai kerajaan rempah-rempah ya Kois, akan tetapi juga sebagai kekuatan politik yang memiliki hubungan dengan berbagai wilayah di Maluku dan juga Papua. Ya. Nah, di sini jika kita melihat kondisi masyarakat saat ini ya Kois, pelajaran paling penting apa yang masih bisa diwariskan dari sejarah besar Kesultanan Tidore kepada generasi sekarang? Oh banyak. Kalau saya kira ini harus dilihat gini, apa sih yang masih tersisa dari Kesultanan Tidore? Iya. Iya. Yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat Tidore itu sendiri, bagi bangsa Indonesia sendiri. Ya, kalau saya katakan yang paling penting adalah kita menjaga warisan budaya kita. Sejarah tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara budaya. Karena budaya itu tidak lahir begitu saja. Iya. Tapi ada proses tahapan yang dilewati. Nah, sehingga itu pemahaman budaya dan sejarah itu menjadi penting. Karena dari situlah kita bisa melihat bagaimana sistem nilai kita dibangun, kemudian melahirkan sistem norma dan sebagainya ya. Iya. Nah, itu yang kemudian menjadi hal-hal positif yang harus diwariskan. Nah, ini masih bisa kita kaitkan. Apakah hal-hal seperti ini masih relevan dengan kondisi saat ini dan ke depan? Itu juga jadi pertanyaan baru ya. Kalau ketika kita bisa merumuskan. Nah, mari kita lihat dari sisi sejarah dulu. Iya. Nah, saya memberikan kerangka epistemnya begini. Tidore itu lahir secara formil ya, itu di abad ke-12. Abad 12. Iya. Tentu kita juga harus punya bukti sejarah yang kuat. Ya. Bagaimana kondisi Tidore sebelum didirikan pada abad 12, Abad ya. 12. Tepatnya pada 12 Rabiul Awal 502 Hijriah atau bertepatan dengan 1108 Masehi. Ya. Dalam tutur lisan yang disampaikan dari semua marga-marga yang ada di Tidore ini, Kesultanan itu memang dimulai dari Pulau Tidore. Ya. Nah, tentu ini yang bisa bercerita ini adalah marga-marga tertua. Ya. Nah, di masa itu ada 4 marga besar: Tugubu, Seli, Rabu, dan Sabale. Tugubu, Seli, Rabu, dan Sabale ya. Masing-masing marga besar ini memiliki pemimpinnya masing-masing. Tapi tercatat 4 marga besar ini tidak pernah konflik
Luar biasa. Itu satu hal yang harus Iya. patut kita jaga. Iya. Karena kita adalah sebuah eh, tatanan sosial politik awal yang masih primitif pada waktu itu. Adalah sebuah kesatuan kolektif masyarakat yang hampir tidak berkonflik. Iya. Kalau kita mengatakan sama sekali tidak berkonflik, tidak mungkin. Tapi konflik-konflik dengan eskalasi yang rendah mungkin ada. Iya. Dan semua mampu diakomodasikan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara 4 marga besar. Bahkan tercatat 4 marga ini, karena masing-masing pemimpinnya digelar dengan Kolano Fangare. Kolano Fangare. Ya, jadi pimpinan marga Tugubu ya Kolano Fangare Tugubu, kemudian ada Kolano Fangare Seli, ada Kolano Fangare Rabu, dan Kolano Fangare Sabale. Sabale. Ya. 4 ini mereka bergilir. Saya tahun ini Kolano Fangare Tugubu ketika kepemimpinannya karena bisa diganti setelah wafat. Nah, misalnya wafat Kolano Fangare Tugubu, maka Kolano Fangare berikutnya akan menggantikan Seli atau Rabu dan itu ada kesepakatan. Nah, itu berlangsung entah berapa lama kita belum tahu karena kita sulit mendapatkan bukti tertulis. Sebenarnya berapa lama nih Kolano Fangare itu mulai sampai masuk pada periode berikutnya, fase berikutnya. Karena fase berikutnya adalah masuknya Islam. Iya. Ya. Ditandai dengan 4 Kolano Fangare ini dengan seluruh marganya, seluruh etonya, itu menerima Islam. Nah, kemudian melalui pemimpin 4 ini, 4-nya bersepakat mengukuhkan Muhammad Nakil atau Sahjati sebagai Kolano. Jadi itu masih wilayahnya masih di Tidore. Itu sebelum abad 12? Sebelum abad 12. Sebelum Nah, abad. tepat itu di abad 12 itu pengangkatannya. Yang saya ceritakan awal 4 mereka ini belum ada kesepakatan itu, yaitu sebelum abad 12. Sebelum abad 12. Kita tidak tahu berapa lama kehidupan itu sudah berlangsung. Tetapi puncaknya pada abad 12 tadi, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 502 Hijriah atau bertepatan dengan 1108 Masehi, 4 Kolano Fangare ini bersepakat untuk mengukuhkan Muhammad Nakil sebagai Kolano pertama. Jadi tadi menarik kuis ada misalnya Tugubu dengan etonya, Seli dengan etonya, Sabale dengan etonya, dan Rabu dengan etonya. Sebenarnya makna itu apa? Ya, itu bisa kita terjemahkan sebagai masyarakat hukum atau citizen ya, warga negara. Gitu, ya. Jadi masyarakat yang punya aturan. Iya, dia terbentuk karena hukum. Dia terbentuk. Ya, dan untuk menjalankan hukum itu sendiri. Sebelum abad 12. Sudah terbentuk masyarakat hukum itu. Ya. Nah, dia hanya diakui keberadaannya berdasarkan hukum. Dia melahirkan hukum yang kemudian hukum itu dipakai untuk mengakui melegitimasi keberadaannya sebagai masyarakat. Gitu. Nah, jadi tidak ada masyarakat hukum di luar 4 marga itu. Kalaupun ada datang, Anda harus bergabung dengan salah satunya. Anda menjadi eto dari salah satu dari 4 itu. Nah, kemudian 4 eto itulah yang pertama kali kemudian bersepakat mengukuhkan As-Sajjad Muhammad Nakil menjadi Kolano. Nah, dan saya sebagai tambahan saja, karena saat itu wilayah hanya baru di Pulau Tidore dan masyarakat tentu belum terlalu banyak, sehingga dia tidak memerlukan struktur pemerintahan yang kompleks. Ya. Jadi dikenal dengan struktur Kolano Seibala. Jadi Kolano langsung memerintahkan bala rakyatnya. Ya. Jadi pimpinan-pimpinan marga ini tidak masuk dalam struktur formal. Ya. Dia dalam pendekatan informal saja di luar. Karena Sultan bisa memerintah langsung. Nah, ini struktur yang pertama. Nah, nanti kemudian berkembang. Kemudian di masa Kolano ke-11 ada beberapa catatan menyebut 9. Tapi yang menyebut 9 ini tidak memasukkan 2 Kolano yang tersebut di dalam catatan yang ada di Kesultanan itu. Kolano Hasan dengan Kolano Nuruddin itu tidak termasuk, sehingga kalau 2 itu dimasukkan maka Ciriliati itu adalah Kolano ke-11. Ya. Jadi di masa Kolano Ciriliati baru struktur tadi berubah. Karena Kolano Ciriliati ini tercatat sebagai Kolano yang pertama kali menerapkan Islam sebagai agama resmi Kesultanan. Kemudian dia membentuk strukturnya. Ada 9 pilar yang kemudian dikenal dengan Sowasio. Nah, itu di masa Kolano Ciriliati. Kemudian dia juga yang melanjutkan ekspansi. Karena sebelum dia itu ada Kolano Seli dan Kolano Matagena itu melakukan ekspansi ke wilayah Halmahera,
sampai ke Loleba di Musilai sana, kemudian di bagian selatan sampai ke Maidi. Ya. Itu di masa Kolano Seli dan Mategena. Di masa Kolano Ciriliati itu ekspansi dilakukan sampai ke Gamrange. Nah, kemudian dari Gamrange dia berlanjut lagi menjangkau sampai ke Raja Ampat dan sebagian kecil di Kepala Burung Papua. Nah, nanti kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ibnu Mansur setelah Ciriliati, baru terjadi perluasan lagi. Dan tercatat setelah Ibnu Mansur tidak ada lagi perluasan wilayah kekuasaan. Setelah Ibnu Mansur. Nah, setiap wilayah yang direbut itu pasti ditempatkan orang-orangnya, dan ada orang-orang yang diberi kewenangan untuk menguasai tanah itu dan mengelola tanah itu. Masyarakat keluarga inilah yang kemudian disebut dengan istilah eto. Eto. Nah, jadi eto itu sebenarnya berarti adalah masyarakat hukum. Masyarakat hukum. Ya. Jadi masyarakat yang dibentuk dan diatur dengan hukum. Dalam bentuk hukum kesultanan, ya sekarang kita kenal dengan hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan atau seolah-olah itu menjadi customary law. Oke, jadi di sini berangkat dari Eto tadi sebagai masyarakat hukum ya, yang dimana kita patut untuk taat juga selaku masyarakat yang berada di sebelum abad 12. Iya, sampai sekarang juga masih berlaku itu Eto masyarakat hukum. Jadi selaku masyarakat yang ada di Kota Tidore Kepulauan, patutnya kita juga harus taat pada aturan dan juga hukum itu. Nah, berangkat dari Eto, kita masuk pada yang dimana orang Tidore masih percaya tentang Borero Gosimo ya Kois, dan warisan kebijaksanaan leluhur. Yang dimana di tengah-tengahnya torang berbagai dinamika sejarah yang pernah dihadapi masyarakat Kota Tidore. Para leluhur mungkin tidak hanya mewariskan wilayah, tetapi catatan sejarah yang dimana juga nilai-nilai kehidupan ya Firman, yang menjadi pedoman dalam menjaga persatuan. Nah, berangkat dari tadi Borero Gosimo dan juga kebijaksanaan para leluhur, di sini ada pertanyaan juga nih, Kois Tabia, apa makna utama yang terkandung dalam Borero Gosimo dan bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat saat ini? Oh iya. Kalau kita bicara Borero Gosimo ya, itu kan sebenarnya kan pesan leluhur. Kita terjemahkan. Pesan leluhur sebenarnya adalah sebuah sistem nilai yang diwariskan. Dan itu sistem nilai yang betul-betul mutlak. Ya. Diwajibkan sebenarnya pada setiap eto. Jadi yang tidak merasa diri eto mungkin tidak merasa berkewajiban mewarisi. Tapi bagi eto ada sebuah kewajiban moral. Kewajiban moral itu lebih tinggi dari kewajiban hukum. Moral lebih tinggi daripada kewajiban hukum. Itu untuk mewarisi hal tersebut. Nah, contoh misalnya Mae Segolovino. Mae Segolovino. Orang itu harus menanamkan budaya malu dan takut. Malu berbuat hal-hal yang menyimpang, melanggar hukum, ya, berkhianat, tidak konsisten, tidak komitmen. Dia harus malu. Dan dia tahu bahwa itu, kalau kita kerajaan Islam itu sangat berpegang teguh pada ajaran Islam yang mengajarkan bahwa ada satu waktu nanti kita menghadapi hari pembalasan, di mana seluruh amal kita diperhitungkan dan apa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik itu kejahatan kita, itu sebesar zarah pun ada balasan. Nah, karena itu prinsip tadi diterapkan, ditanamkan dan itu diterapkan. Mae Segolovino takut akan hari pembalasan, itu yang paling penting. Jangan takut pembalasannya di dunia, ada pembalasan yang lebih besar, itu ada di akhirat. Nah, itulah yang kemudian harus ditanamkan pada generasi kita saat ini juga. Supaya, karena kita lihat sekarang terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum ini karena krisis nilai ini. Orang tidak lagi berpegang kuat pada Mae Segolovino tadi. Tidak malu melakukan perbuatan maksiat, dosa, korupsi, merajalela. Nah, karena faktor itu, ya. Tapi kalau orang berpegang pada prinsip ini, saya yakin budaya hukum itu akan berkembang di era modern. Dan itu bukan baru dimulai saat ini oleh Kesultanan Tidore, sudah dimulai dari sebelum berdirinya pun nilai-nilai itu sudah menjadi nilai-nilai luhur yang dipegang oleh para leluhur kita juga. Karena itu disebutkan sebagai Borero Gosimo. Gosimo itu artinya para leluhur tahu sebelum itu sudah memasarkan itu. Dan itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh Kesultanan dari Kolano pertama sampai Kolano saat ini. Anda bisa lihat perjalanan 800 tahun nilai itu terus bertarung dengan perkembangan nilai-nilai baru.
Iya, sebelum Tung lanjut soal nilai-nilai budaya, ada satu hal yang tadi Tung balik lagi menarik untuk Tung gali ulang. Soal Uis bilang di masa Ibnu Mansur. Ibnu Mansur perluasan wilayah itu Terakhir dia dilakukan. terakhir dilakukan. Ketika perluasan wilayah ini diletakkanlah Eto ini. Ya. Terus Tung ada Tung mengenal dengan istilah daerah stolok. Ya. Ada dikotomi atau perbedaan yang spesifik atau detail soal daerah itu karakternya bagaimana dan tolok itu karakternya bagaimana? Sebelum kita mengaitkan antara dua unsur tadi daerah setalok dengan eto, karena ada istilah etos ya daerah ya. Oh, saya. Gini, daerah itu pengertiannya teritorial. Ya, berarti itu define territory, berarti itu juga wilayah yurisdiksi hukum kesultanan. Berarti dia adalah bagian dari kedaulatan kesultanan. Maka pemerintahan kesultanan dengan hukumnya berhak mengatur daerah. Itu disebut dengan daerah. Sedangkan talok itu bukan wilayah kedaulatan. Bukan wilayah. Bukan wilayah kedaulatan. Seperti Seram, Kei, Tanimbar itu bukan wilayah. Dia talok. Dia talok. Artinya dia mengatakan talok itu dalam pengertian ketika dia Tidore membutuhkan, ya dia siap. Jadi kayak negara sekutu, alliance, ya. Ya. Jadi alliance force itu, ya. Kekuatan sekutu. Tapi dia adalah sebuah negara berdaulat sendiri. Karakteristiknya yang pertama adalah mereka menerapkan sistem hukum yang sama dengan kesultanan. Meskipun bukan satu kesatuan politik, tapi dia sebenarnya pada dasarnya adalah satu kesatuan hukum, satu kesatuan masyarakat hukum, karena menerapkan hukum yang sama. Kalau penerapan kemudian ada beberapa daerah itu menerapkan hukum mulai berkembang masing-masing wilayah sehingga dia mulai menampakkan diferensiasi dengan hukum kesultanan sendiri. Tapi pada intinya itu daerah setalok itu untuk talok itu dia berkomitmen. Sewaktu-waktu Kesultanan Tidore memerlukan dukungan dan peran mereka siap. Dan itu terbukti di masa Sultan Nuku. Ya, bagaimana Papua sebagian itu kemudian Seram dan Tanimbar ikut bergabung bersama-sama Nuku berperang melawan Belanda. Itu bukti daerah setalok. Daerah setalok itu dituntaskan terakhir itu di masa Ibnu Mansur, karena dalam catatan berikutnya tidak ada sultan-sultan lagi yang memperluas wilayah baik daerah maupun talok. Sedangkan daerah tadi, karena dia adalah wilayah kedaulatan, maka wilayah itu harus ditempati dan dibagi habis kepada seluruh etonya. Iya. Jadi setiap eto itu diberikan wilayah. Kenapa? Karena eto dalam pemanfaatannya itu ada dua hal yang paling utama, yaitu eto dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi dan eto digunakan sebagai sumber daya pertahanan. Dalam situasi normal, eto itu bekerja untuk kepentingan ekonomi kesultanan. Jadi mereka jadi petani, mereka jadi nelayan, mereka jadi perambah hutan, menjadi tukang kayu dan sebagainya ya, untuk membuat rumah dan sebagainya. Terus mensuplai bahan bakar kayu bakar. Iya. Kan itu kebutuhan pada saat itu kita belum ada BBM kan? Ya, jadi semua masih BBK, bahan bakar kayu. Nah, eto itu diperankan untuk fungsi itu, untuk menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, itu berarti kan ada konteks ekonominya. Nah, sehingga sumber daya manusia diarahkan untuk membangun perekonomian kesultanan. Mereka berkebun, menanam cengkeh, pala. Dan kemudian produksinya menjadi melimpah, dan itu kemudian mengundang bangsa-bangsa Eropa untuk datang. Nah, tapi ketika bangsa-bangsa besar ini mulai datang dan itu menciptakan satu ancaman, maka itu juga harus dipersiapkan sebagai kekuatan militer. Nah, ketika negara memerlukan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan atau melindungi kedaulatan, menjaga wibawa hukum, maka eto itu difungsikan sebagai sumber daya pertahanan. Nah, karena itu dalam eto kita ada beberapa marga yang merupakan secara reguler mereka itu sepanjang hidupnya mereka kekuatan militer. Ya. Itu ada 12 marga. Ya, itu tadi disebut Rora Viviaro. Yaitu Tongwai, Mare, Tomalou, Tuguiha dan Marikulaisa dan Marikulaho. Kemudian ada Rora Pulu-Pulu. Tahisa, Banawa, Dokiri, Tomanyili gitu. Itu Gamtohe, itu mereka kan ada di Telua. Itu sepanjang sejarah Tidore mereka adalah kekuatan inti militer. Jadi sehari-hari mereka bertugas sebagai kekuatan militer.
Meskipun ada juga mereka yang jadi petani. Iya. Tapi hakikatnya mereka adalah kekuatan inti militer. Kekuatan. Ya, karena itu kita dalam Lufukia 12 juanga itu wajib hukumnya, diwajibkan karena itu sebagai simbolisasi pengawalan sultan. Rora Viviaro deh. Iya. Rora Ada Pulpul. dua. Makanya dia bilang 12. juangannya Boy Semulopo itu berarti Oh, 12 12. kapal Pasti juangan. ya. Bukan pesiar, kapal perang itu kapal sebenarnya. perang. Kalau itu KRI kita dulu tuh Iya. juanga itu. Ya. Nah, nanti kapal induknya Iya. yang ditempati oleh Sultan itu namanya Kagunga. Kagung. Kagung. Nah, itu. Jadi apa namanya? Perahu-perahu kecil, lebih kecil itu yang pergerakannya lebih cepat, lebih lincah, cuma dia sering oleng, maka itu disebut perahu canga. Orang Tidore kalau bilang oti canga berarti perahu Dia tidak oleng. balenggang. Oh, Ya. tagoyang. Ya, Bisa goyang. dibilang. Tapi ingat, perahu yang tergoyang itu biasanya kecepatannya lebih laju. Oh, iya. Gitu. Karena bagian bawahnya makin tipis, Makin sehingga tipis. dia lebih tahan gesekan terhadap air makin kecil sehingga dia laju. Itu diperlukan oleh pasukan-pasukan kecil untuk lakukan penyusupan. Itu makanya perahunya disebut perahu canga. Iya. Kembali lagi wis tadi soal daerah 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 Tolok. Setapak. Tadi spesifik kuis bilang Tolok ini bukan satu wilayah kedaulatan, tapi dia sekutu. Jadi Tun cuma dengar-dengar misalnya Kesultanan Tidore punya wilayah adat di Halmahera Tengah, punya wilayah adat di Halmahera Timur. Apakah di luar Halmahera ada wilayah-wilayah adat khusus? Kata di Papua. Saya kira kalau untuk daerah ya, Ya. sama hukum adatnya berlaku sama. Hukum adat berlaku. Ya, berlaku sama untuk wilayahnya ya. Kan cuma intinya pembagian wilayah. Pembagian. Ya. Jadi Eto ini wilayahnya di mana? Eto ini jadi makanya disebut dengan Eto sedaerah. Ya, setiap Eto itu pasti ada wilayahnya. Nah, kenapa faktor tanah itu menjadi penting? Karena jangan salah, hukum agraria itu menjadi penting. Iya. Nah, daerah itu dasar hukum agraria dalam hukum adat Kesultanan Tidore. Nah, ketika mereka diberi daerah, berarti di situ ada AHA. Aha. Ya, AHA itu berada 3. AHA Kolano, AHA Soa, dan AHA Cucatu. Kalau AHA Kolano itu ada sebagian kecil diberikan kepada seseorang pribadi, maka dia menjadi AHA Cucatu. Dia bebas diperjualbelikan dengan siapa saja. Dia mau menanam di situ atau dia mau bangun rumah, itu terserah dia. Itu hak mutlak. Itu Cucatu. Cucatu namanya. Kalau AHA Soa, AHA yang dikuasai secara kolektif marga. Marga klan ini. Ya, mereka hanya bisa memperjualbelikan sesama marga, tidak boleh dengan marga lain. Karena kalau marga lain masuk nanti mengacaukan. Iya. Ini tidak bisa lagi diklaim sebagai punya marga ini karena sudah ada marga lain yang masuk. Nah, karena itu dalam hukum adat menerapkan kalau untuk AHA Soa tidak boleh diperjualbelikan selain sesama marga. Selebihnya dari itu adalah AHA Kolano. Jadi meskipun ini daerahnya Jumlah ini bukan berarti seluruhnya dia punya, tidak. Harus lihat status tanah di situ dulu. Apakah AHA Cucatu, berapa bagian, berapa besar AHA Soa, kemudian berapa besar sisanya itu AHA Kolano hanya dimanfaatkan untuk 5 hal. Untuk perburuan binatang namanya hak safa, kemudian ada tomau mace, untuk mengambil hasil hutan kayu berupa kayu bakar, atau yang non hutan itu seperti non kayu itu seperti damar, rotan. Ya. Kemudian ada juga namanya tolagumi. Tolagumi itu hanya pertanian untuk subsisten, ya, subsisten farming. Jadi orang diizinkan merombak sebagian kecil saja, tidak besar biasanya kalau tomau mace, tolagumi itu. Itu untuk orang berkebun untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk marganya. Khusus marganya Ya, saja. jadi biasanya dia menanam juga tanaman-tanaman yang umur pendek, ya, seperti ubi, Iya. jagung, apa semua, pisang. Ya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dan setelah mereka selesai tidak berkebun lagi di situ, tanah itu tidak bisa mereka ambil karena akuran itu hak itu tidak bisa dijadikan hak milik. Harus dikonvert dulu menjadi tanah Cucatu. Baru bisa jadi hak milik. Sepanjang tidak menjadi tanah Cucatu dan tanah Soa, maka setelah Anda gunakan, dia kembali lagi tetap menjadi AHA Kolano. AHA Kolano. Ya. Selain itu ada namanya joram dan gura. Ya. Joram dan gura ini menarik. Ini sebenarnya bagian dari sistem nilai yang harus diwariskan seharusnya. Ya. Itu tolong melihat bahwa hampir sama pemaknaannya soal joram ini gura sudah. Atau Beda. Itu Nah, perbedaannya begini. Memang rata-rata dua bentuk ini digunakan untuk orang berkebun. Iya. Tapi ada ketentuan hukum adat kita mengatakan begini. Kalau untuk joram, misalnya Anda dikasih seluas sekian hektar wilayah ini untuk joram, Anda boleh menanam apa saja. Menanam sebanyak apa saja. Dan ketika memperoleh hasilnya,
Anda bisa menggunakan sesuka hati. Berapa banyak yang Anda mau panen dari situ untuk kepentingan? Silakan. Sepanjang kesultanan belum memerlukan. Itu jurang. Jurang. Kapan kesultanan memerlukan, maka kesultanan tidak perlu meminta izin pada Anda. Dia langsung mengambil berapapun yang dibutuhkan oleh kesultanan. Nah, beda dengan gurah. Kalau gurah ada ketentuannya. Dari sekian yang Anda tanam, ada sekian bagian Haknya. harus dibayarkan ke masyarakat kepada kesultanan sebagai Iya. penerimaan kesultanan ke penerimaan negara. Nah, itu sama saja dengan penerapan pajak. Pajak gitu. Ya, begitu. Jeram. Jeram dan gurah itu berbeda perbedaannya, ya. perbedaannya. Iya, ada Kalau perbedaan. jeram kan bebas mau diambil kapan saja, Iya. tidak perlu minta izin. Kalau Ya, gurah kan kalau kesultanan memerlukan. Iya, Kalau kesultanan tidak memerlukan, siapa yang punya joram silakan dia makan sepuasnya. iya, Jadi tapi ya Ica kayak menarik. iya. Tunduk soal jeram dan gurah. Oke, boleh. Soal ini kan sistem ekonomi di zaman-zaman kesultanan. Apakah kalau misalnya di kawasan-kawasan pesisir khususnya nelayan, bagaimana sistem pembayaran atau sistem pajak tadi di masyarakat Untuk hasil laut. Iya, hasil laut. Ya, hukum laut kita juga ada mengatur tentang itu. Makanya Anda lihat kalau dulu kan kita punya ikan kering, ya sekarang orang kenal dengan ikan roa atau ikan tore itu. Ikan tore. Itu jumlah yang ada di dalam itu ditentukan jumlahnya dalam satu galavia itu isinya berapa ekor itu ada. Oh, Ya. Nah, kemudian ada berapa juga aturan-aturan di dalam hukum laut kita ya, untuk pemanfaatan wilayah teritorial laut kita. Contoh misalnya dalam bagi para nelayan ya. Iya. Istilah buka ngase. Bukan ngasih. Ya. Itu biasanya dia buka ngase dalam bentuk dua. Pertama dalam bentuk barang langsung. Kalau ikan tidak bisa dikasih, kalau misalnya orang di Patani dapat ikan, tidak mungkin dia kirim ke Tidore. Karena tidak ada sarana pengawetan. Iya. Rantai dingin, pasokan rantai dingin belum ada. Iya. Jadi otomatis yang dia kirim adalah dalam bentuk uang. Nah, itu. Jadi setelah dia jual ikannya, dia tahu. Dan itu bahkan tidak diawasi langsung. Mereka jujur. Mereka jujur. Nah ini nilai ini yang harus, kejujuran itu yang harus dijaga. Itu Itu. dijaga. Nah itu yang masuk dalam Borerogosimo. Iya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang. Iya. Manusia dua, ngone dua. Nah, Iya, itu. luar. Oke, sudah Firman? Oke, Untuk boleh. bahas tentang jeram dan juga gurah tadi sampai ke laut, tentang hasil laut. Nah, di sini torong bahas tentang tadi tanah adat. Oke, kita masuk tentang di sini bicara tanah adat berarti masuk ke konflik tanah adat yang sudah biasa kita dengar secara umum di media-media dan kita menyaksikan langsung juga ada ya kemarin. Iya. Jadi di sini konflik dan tanah adat di tengah ekspansi industri tambang. Nah, di Menyangkut sini- dengan kepentingan nasional kan, iya, hampir program-program hilirisasi nikel atau istilah pendengar begitu kan dia menyasar soal wilayah-wilayah adat, hak-hak wilayah di mana hampir sebagian besar itu wilayahnya Kesultanan Tidore. iya. Ja. Begitu. Yang kemarin sempat bentrok ya Oh iya. tentang sekali. wilayah adat itu dia masuk kepada konflik tanah adat yang dimana tentang industri tambang. Aha tadi, aha. Aha, iya. Seharusnya itu kita juga harus menanam itu dalam konflik kemarin. Itu memang ada itu. Nah, di sini kan seiring pesatnya investasi pertambangan ya, Kois, di Maluku Utara yang kami lihat tentang persoalan tanah adat dan ruang hidup masyarakat yang dimana semakin sering menjadi perbincangan Iya. di media maupun secara face to face Kenapa kemarin. tidak jujur mengatakan itu perdebatan, terus hanya dipakai terminologi perbincangan? Iya. Secara tidak langsung tentang perdebatan. Iya. Yang nama lainnya lebih kita merasa lebih akrab untuk kita sebut itu perbincangan. Nah, di situ tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa tanah yang selama ini mereka kelola ya secara Iya. turun-temurun berhadapan dengan kepentingan industri yang dimana berskala besar. Iya. Padahal dalam tradisi masyarakat adat, tanah bukan sekedar aset ekonomi, tetapi melainkan bagian dari identitas, ya Iya. Firman. Terus sejarah juga yang tadi disampaikan Kois juga, dan warisan leluhur yang harus kita jaga. Nah, Iya. di sini muncul pertanyaan di benak
aturan ya, Kois, di mana bagaimana seharusnya negara itu dan perusahaan beserta masyarakat adat dalam membangun keseimbangan antara kebudayaan, keseimbangan antara kebutuhan investasi dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah historis Kesultanan Tidore. Iya. Kira-kira bagaimana itu, Kais? Iya. Tentang bagaimana seharusnya negara dan juga perusahaan dan masyarakat adat membangun Karena keseimbangan. tadi itu kuis tunggu hampir balik lagi di pertanyaan pertama soal orang anggapan liarnya hampir kesultanan tidak punya power atas kasus-kasus hilirisasi pertambangan. Apalagi ini PSN, proyek strategis nasional. Hmm. Itulah Yang saya ingin sampaikan ya. ya Karena bicara tentang ini, konflik ini namanya konflik tenurial. Tenurial. Apa itu konflik tenurial? Konflik kepentingannya disebabkan karena saling klaim dan sebagainya. Iya. Ya, konflik tenurial ini sesuatu fenomena yang sudah tidak asing, ya, terutama untuk wilayah hutan dan wilayah-wilayah yang sementara diusahakan menjadi kegiatan produksi pengolahan bahan mineral, ya, Iya. ya, untuk mining. Gitu. Jadi pertanyaan kemudian, kok setelah adanya hal-hal seperti ini, kesultanan seperti tidak punya gigi? Iya. Ini yang perlu kita Taring. dudukkan. Ya. Power. Ini ya. Jangan lupa pada pertanyaan pertama yang Anda sampaikan. Ya sudah saya jelaskan. Posisi kesultanan ketika mengatakan bergabung dengan NKRI, maka kita tidak lagi berada pada level superstruktur. Nah, peran kita ada pada peran infrastruktur. Nah, tentu kesultanan di sini tidak bisa menjalankan fungsi. Kesultanan kita bukan lagi eksekutif, Iya. kita bukan yudikatif, kita bukan legislatif. Ya. Tapi kita memilih peran kita di antara. Tapi juga bukan media massa. Tapi kita bisa efek. Kita juga bukan partai politik. Tapi sultan itu posisi adalah political figure. Dia bisa menyuarakan sebagai infrastruktur politik. Iya. Dia harus melihat problem konflik tenurial ini sebagai sebuah input sistem politik yang harus diproses menjadi kebijakan. Ya, sebagai output dari sebuah sistem politik itu adalah kebijakan politik. Nah, Anda tuntutkan itu, bagaimana negara melakukan kebijakan politik. Tapi inputnya dari mana? Nah, sultan dalam posisi sebagai political figure bisa, lembaga kesultanan bisa tampil sebagai interest group, Ya. karena dia punya masyarakat adat yang menjadi bagian dari problem konflik tenurial ini. Yang kemudian dia bisa menjadi pressure group kalau dia menganggap ada pihak masyarakat adat yang menjadi kewajiban moral dia melindungi, itu pada posisi yang dirugikan. Maka lembaga kesultanan bisa berperan sebagai infrastruktur politik, dia bisa tampil sebagai pressure group. Nah, tiga fungsi ini yang sebagai infrastruktur politik yang bisa diperankan oleh kesultanan. Jadi mungkin kalau Anda bilang dalam konteks kesultanan sebagai superstruktur politik, ya keliru. Iya. Karena posisi kesultanan sudah tidak ada pada level supra. Dia Tidak beralih posisinya ke level infra, karena itu perannya harus disesuaikan sebagai peran infrastruktur politik. Nah, tentu sultan tidak boleh memveto kebijakan negara. iya. Ya, memberi masukan untuk mengoreksi kebijakan yang tempuh ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, itu fungsi dari Saya pressure group. infrastruktur politik. Ya, pressure group Pressure bisa. Nah, karena itu tadi Anda bicara masyarakat adat. Masyarakat adat juga harus secara objektif kita lihat. Karena jangan jadi masyarakat adat dadakan. Ya, setelah memiliki konflik seperti ini, ya, punya konflik interest, baru kemudian menyatakan sebagai masyarakat adat. Ingat, masyarakat hukum adat itu harus terstruktur dalam hukum adat itu sendiri. Nah, kita di kesultanan punya struktur eto tadi. Sepanjang Anda bukan masuk dalam eto yang ada dalam struktur kesultanan, Anda tidak dapat dinyatakan sebagai masyarakat hukum adat Kesultanan Tidore. Ya. Anda baru datang kemarin tahun 70-an masuk di wilayah ini. Tidak jelas Anda berada di eto yang mana, kan begitu? Iya. Begitu Anda datang pun Anda tidak masuk ke eto tertentu. Bagaimana Anda bisa menyatakan Anda masyarakat adat? Nah, karena itu masyarakat adat, ketika dia menyatakan saya masyarakat adat, mari kita cross check ke dalam struktur kesultanan. Oh, ini etonya Sangaji Maba misalnya. Oh, ini etonya Sangaji Patani, ini etonya Sangaji GB, Sangaji KCP. Ini etonya Gimalaha Umera, ini etonya Gimalaha Wasile. Nah, itu bisa. Itu disebut masyarakat adat, harus jelas. Tapi ada tiba-tiba baru mutasi tahun 60-an baru Anda datang menempati wilayah ini. Anda adalah masyarakat yang menempati wilayah hukum adat, bukan masyarakat hukum adat. Iya. Itu bedanya di Itu situ. beda. Nah, karena itu mari kita sama-sama
kalau berbicara hal seperti ini, semua pihak menurut saya harus terbuka. Jelaskan saya identitasnya dari mana. Nah, supaya dengan mudah kita lihat apakah betul Anda masuk dalam masyarakat adat atau tidak. Nah, kemudian kalau Anda masyarakat adat, pertanyaannya, wilayah yang menjadi konflik teritorial ini harus dicek dulu. Dia berstatus dalam hukum adat, dia tanah Cocatu, dia tanah Soa, ataukah dia Ahakolano. Kalau Ahakolano, kan berarti pemanfaatan cuma 5. Anda dapat legalitas untuk pemanfaatan Ahakolano dalam 5 konteks ini yang mana? Anda diberi hak gura, Anda diberi hak joram, Anda diberi hak tolagumi, Anda diberi hak tamau mace, atau Anda diberi hak safa. Ya, kan kita harus dicek. Jadi tidak secara serampangan kemudian langsung aja kita mengaku, oh tidak bisa seperti itu. Ya, harus diurut karena hukum adat itu dapat dikodifikasi dan dapat diidentifikasi. Ya, kemudian begitu juga masyarakat adat. Nah, jadi hukum adat itu punya fungsi sangat. Jadi peran kesultanan juga menjadi filter. Nah, untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik teritorial yang berkepanjangan. Kan seperti itu. Iya. Ya, kira-kira gitu kalau penjelasan saya. Soal masyarakat adat, spesifik perbedaan tadi masyarakat adat dan masyarakat yang mendiami Wilayah adat. Ya. Jadi bagaimana nih Firman? Kita masuk kepada konflik 11 warga Sangaji atau Termasuk konflik. Ya. Itu sebenarnya kronologis atau sampai sejauh ini dari pihak kesultanan menanggapinya bagaimana, Kois? Soal kasus 11 warga Bapak Sangaji. Ya. Begini, Kami kesultanan baru mengetahui setelah terjadi konflik secara terbuka. baru mengetahui. Ya, itu baru kita ketahui. Karena ketika mereka berkonflik dengan perusahaan itu tidak pernah mendatangi atau menyampaikan surat. Ya. Nah, secara tiba-tiba muncul isu rumor kemudian berkembang Di dan media bahkan, sosial. ya, di media sosial menjadi viral kan. Iya. Nah, bahwa ada sejumlah masyarakat, sekelompok orang yang kemudian menyatakan mereka masyarakat adat dan itu dibela oleh Sangaji Mabau gitu. Nah, seharusnya kan mereka itu datang menanyakan dulu ke kesultanan. Iya. Wilayah yang ini kami sudah tempati. Karena begini, ada wilayah adat, ya, Ahakolano misalnya, bukan juga menjadi Aha Cocatu mereka, bukan Aha Soa mereka. Ini ada beberapa, saya tidak bilang yang sebelah sini ya, tapi ada dalam beberapa kasus kita pengamatan. Tanah ini ketika kesultanan masih duduk sebagai memiliki suprastruktur, di posisi suprastruktur, itu tidak pernah memberikan hak itu. Tetapi setelah Indonesia merdeka, berlaku hukum agraria, kemudian mereka menguasai dan mengusahakan beberapa bidang tanah. Nah, itu sudah di luar konteks hukum adat. Kenapa? Karena mereka tidak punya alas hak berdasarkan hukum adat di situ. Yeah. Karena mereka baru mengusahakan lahan itu setelah kesultanan sudah mengakhiri eksistensinya pada suprastruktur. Ya kan? Semenjak saat itu harusnya hak itu mereka peroleh berdasarkan hukum negara. Bukan hukum adat. Contoh misalnya ada beberapa desa, kemudian sebenarnya tanah ini semua ini kan berasal dari tanah adat. Iya. Nah, cuman kemudian ada beberapa masyarakat di desa itu kemudian mengusahakan wilayah hutan itu atau wilayah APL juga untuk mereka berkebun. Nah, itu kalau mereka memperoleh hak atas tanah itu, harus mereka bicara dalam perspektif hukum negara. Dalam hal ini hukum agraria. Bagaimana cara mendapatkan apakah itu hak pakai? Karena safa tolagum ini tidak dikenal dalam hukum agraria. Iya. Hukum agraria menyimpulkan ini ciri ulayat. Ulayat itu bukan hak milik. Hak yang pernah digunakan oleh masyarakat berdasarkan hukum adat. Itu disebut dengan ciri ulayat. Jadi kalau tidak memiliki ciri ulayat juga tidak boleh dapatkan hak ulayat. Ya, kalaupun harus mendapatkan hak ulayat, yang mendapatkan hak ulayat itu kesultanan, kan itu secara hukum adat. Itu wilayah kesultanan. Nah, masyarakat hanya bisa mengklaim itu 3 hal. Pertama, tanah itu adalah tanah Cocatu dia. 2 adalah tanah Soa. Nah, atau di luar tanah Soa itu tanah Kolano, harus ada pembuktian bahwa dia memperoleh hak untuk salah satu. Safa, tolagumi, temau mace, gura atau joram. Salah satu dia harus bisa buktikan itu. Baru itu dia bisa dapatkan hak ulayat. Karena di wilayah Ahakolano tidak ada hak milik. Tidak ada hak milik. Itu sekali lagi saya katakan supaya ini kita sama-sama memahami. Sehingga hukum adat jangan menjadi komoditi.
Hukum itu dibuat untuk menyelesaikan persoalan, bukan Ya. membuat masalah baru. Iya. Baik hukum adat maupun hukum yang berkembang saat ini, peraturan perundangan yang dibuat dalam konteks hukum positif, itu dibuat untuk mengatasi masalah hukum, bukan menimbulkan masalah hukum baru. Nah, karena itu yang terkait dengan kasus 11 orang, mohon maaf harus saya katakan, di awal itu tidak ada konfirmasi dengan pihak kesultanan. Tiba-tiba mereka sudah berkonflik. Nah, ketika dihadapkan dengan problem hukum itu, barulah kemudian kesultanan itu mau dilibatkan. Nah, setahu saya, dalam kasus 11 orang ini, kita diminta untuk menyuarakan, tapi seruan itu bersifat moral. Iya. Panggilan moral saja. Tapi bukan sebuah upaya hukum konkret. Nah, baik litigasi maupun non-litigasi, itu tidak pernah dilakukan. Bahkan, mohon maaf, dalam kasus itu seingat saya, kan mereka kan punya penasihat hukum terdakwa. Iya. Ya. Mereka berstatus terdakwa. Itu pun dari pihak kesultanan tidak pernah diajukan sebagai dimintai keterangan sebagai ahli misalnya, juga tidak pernah diberikan. Nah, diminta ya. Jadi, Tidak pernah diminta. tidak pernah diminta. Kehadiran kami itu hanya karena mereka menyatakan mereka masyarakat adat, dan karena kebetulan dilindungi langsung oleh pemangku adatnya Sang Haji, ya kita memberikan support secara moral, kita menghadiri setiap persidangan. Tapi kita tidak bisa berbuat, karena peradilan itu ada hukum acara yang mengatur. Kita tidak bisa masuk sembarangan untuk mencampuri urusan peradilan. Ya. Sepanjang diatur hukum acara itu dimungkinkan, maka kita bisa masuk. Contoh misalnya diminta dia juga sebagai ahli, baik oleh JPU-nya maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Misalnya. Nah, itu kita bisa, tapi sejauh itu kan kita tidak pernah. Berarti kan keterlibatan kita di situ secara formal tidak ada. Ya. Gitu. Iya, itu juga dia sudah sangat marak ya kemarin permasalahan itu. Dan tapi dimana fotonya kemudian jangan mengatakan bahwa kesultanan lepas tangan, tidak boleh. Iya. Kenapa? Ini mohon maaf saya harus sampaikan ke masyarakat seluruhnya. Kalau Anda betul-betul masyarakat adat, sebelum Anda memulai sesuatu, datang dan berbicara dulu dengan kami supaya kita saling komplementari antara satu dengan yang lain, saling melengkapi. Iya, cari solusi. Terus kita cari solusi jalan tengah. Jadi kalau Anda bertanyakan posisi kesultanan di dalam penyelesaian konflik-konflik tenurial, tentu kita lebih cenderung mengambil sikap akomodatif. Ya. Karena bagaimanapun kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dan hukum adat. Tapi jangan lupa, kita adalah bagian dari negara dan tidak terpisah dari hukum negara. Hukum negara, iya. Kemarin yang saya lihat itu kan banyak pihak-pihak yang mereka asal saja menilai bahwa persoalan ini menjadi cerminan tantangan yang dihadapi masyarakat ya. Masyarakat adat di berbagai daerah saat ini. Yang dimana tadi alhamdulillah Koi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang bisa sampaikan secara di media sosial ataukah cuman timbul di benaknya, tidak bisa menyampaikan, mungkin tidak mendapat jalur untuk menyampaikan itu. Mungkin orang di sini ada untuk bisa menyampaikan, menyampaikan tadi pertanyaan-pertanyaan yang memang dia masih bergelimang di kepala kita dan masyarakat-masyarakat yang lainnya ya Firman. Jadi sudah dijawab oleh Kois tadi. Nah, di sini orang lanjut lagi di poin berikutnya, yaitu tentang peran kesultanan ya. Peran kesultanan di tengah maraknya konflik sosial. Hampir pastilah. Tahu selalu saja ada kehadiran investasi itu dia berkelindang dengan konflik-konflik sosial dan konflik-konflik pertambangan. Mulai soal kemiskinan, soal lingkungan dan aspek-aspek lainnya yang selalu saja berkelindan dengan investasi pertambangan, kuis. Dan faktanya hari ini Tung melihat bahwa soal Halmahera Timur, soal kasus di Halmahera Tengah itu kan konflik terpernah habis. Bagaimana kesultanan tampil, karena terlepas dari apapun wilayah ini kan wilayah kesultanan. Posisi kesultanan atas konflik-konflik sosial itu bagaimana, kuis? Ya, kan sekali lagi saya ingatkan ke pertanyaan Anda yang pertama yang saya jelaskan. Posisi kita harus dilihat sebagai infrastruktur politik. Karena kita bukan suprastruktur lagi kan. Kami bukan eksekutif, kami bukan legislatif, dan kami bukan yudikatif. Ini kewenangan formal dari aspek tata pemerintahan dan tata negara. Itu harus kita lihat. Ini diatur oleh konstitusi kan. Kita menyatakan kita adalah bagian dari NKRI.
Tapi kemudian kita tidak patuh pada konstitusi. Itu kan tindakan kita inkonstitusional. Anda Iya. juga bukan warga negara yang baik. Nah, Paham. karena itu posisi kesultanan, saya bilang tadi, sultan akan memerankan posisinya sebagai satu political figure, tokoh politik, bukan berarti tokoh politik praktis. Ya. Iya. Nah, dia punya peran politik untuk memberikan masukan kepada suprastruktur politik memutuskan sebuah kebijakan. Apakah kebijakan PSN ini tepat atau kebijakannya tepat tapi pelaksananya keliru yang harus dievaluasi. Itu kan Iya. posisi sultan bisa bermasuk. Yang kedua, lembaga kesultanan, sultan dan perangkatnya bisa menjadi sebuah pressure group atau interest group untuk menyampaikan pikiran-pikiran ini. Ya, tentu bisa menggandeng pihak media massa, bahkan bisa menggandeng partai politik sebagai saluran aspirasi. Tolong disuarakan ini ke eksekutif karena Anda yang punya jalur ke sana. Iya. Partai-partai politik semua kan punya jalur ketiga ini. Iya. Ke yudikatif ada, ke legislatif ada, ke eksekutif juga ada kan. Ini juga ada. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pihak kesultanan? Kan itu. Iya. Mengenai konflik-konflik seperti ini. Nah, yang pertama, kita harus samakan dulu persepsi. Nah, saya bukan berarti tidak dikatakan tidak ada masalah. Kesultanan juga mengidentifikasi dan ada beberapa tamu negara dari pemerintah ya yang datang, kami menyampaikan masukan. Cuma kan tidak perlu kita expose. Iya. Ya. Nah, tapi kurang lebih pikiran-pikiran yang kami sampaikan seperti ini terkait dengan investasi. Ya. Pertama kita harus pahami bahwa investasi itulah agen pertumbuhan dalam teori ekonomi. Ya. Dalam teori makro, investasi adalah agen pertumbuhan. Tanpa investasi, pertumbuhan mungkin ada tapi kecil. Ya. Pertumbuhan ini dalam pengertian pendapatan nasional. Iya. Ya. Nah, karena itu investasi harus ditempatkan pada proporsinya. Ya. Kita tidak juga bisa mengatakan, wah kita berinvestasi secara membabi buta. Kemudian dalam berinvestasi juga kan ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Nah, memang di sini hukum adat tidak langsung, ya. Kalau dia sepanjang berkaitan dengan hukum adat, misalnya dalam hal penguasaan tanah, ya itu berkaitan. Iya. Oke, itu hukum adat mungkin bisa dipakai. Tapi terlepas dari itu, contoh misalnya bidang ketenaga kerjaan, ada nilai ada. Nilai Dalam ada. hukum adat tidak ada mungkin, tapi nilai ada. Pertama saya katakan sekali lagi, dalam perspektif hukum adat, setiap orang yang menjadi eto adalah sumber daya manusia yang diarahkan untuk dua hal yang paling utama, ekonomi, pertahanan. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Iya. Nah, kaitan dengan hal ini ketika ada investasi, ini sumber daya ekonomi. Berarti masyarakat adat kita atau masyarakat yang berada di wilayah hukum adat ini harus dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia yang bisa dioptimalkan untuk membangun perekonomian regional maupun perekonomian nasional yang lebih hebat tanpa menimbulkan problem lingkungan dan perampasan hak-hak masyarakat Iya. terhadap tanah yang sudah mereka usahakan untuk mereka kuasai. Nah, ini kan harus adil negara. Anda sebenarnya kan pertanyaannya kan itu. Iya. Iya. Bagaimana negara harus adil, terus bagaimana peran kesultanan untuk mendorong agar negara ini bisa adil. Iya. Itu yang diinginkan sebenarnya kan. Nah, makanya saya bilang tadi, kita menyampaikan pikiran-pikiran yang konstruktif pada pemerintah. Satu contoh begini. Kemarin saya tidak perlu menyebutkan pejabatnya dan dari instansi yang mana, tapi yang jelas resmi dari pemerintah. Mereka berkunjung meminta pokok-pokok pikiran. Kami sampaikan. Saya kasih contoh misalnya, pertumbuhan ekonomi kita kan kalau lihat data dari BPS kan pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastik. Tinggi sekali. Ya sangat tinggi dan itu tertinggi di dunia saat ini. Tertinggi di dunia. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Iya. Kalau memang benar rakyat Maluku Utara yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu, pertanyaannya kenapa masih ada angka kemiskinan yang cukup tinggi? Tinggi sekali. Kenapa angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi? Iya. Masih banyak. Kita lihat tingkat pengangguran terbuka kita yang masih banyak itu. Ada sekitar 4% lebih kalau tidak salah itu di BPS. Kalau saya tidak terlalu hafal datanya. Anda bisa bayangkan kenapa bisa muncul angka sebesar ini? Apakah ini karena kesalahan perusahaan? Ataukah kesalahan pemerintah? Ataukah kesalahan pemerintah daerah? Ataukah kesalahan masyarakat? Nah, ini tidak boleh kita spekulasikan. Harus kita nilai secara objektif. Mari kita buka. Dan kemarin kami sampaikan, menurut saya ini sebuah kesalahan secara sistemik. Jadi tidak boleh dibebankan menjadi kesalahan institusi tertentu atau perorangan. Ini kesalahan bersama. Ya. Kesalahan bersama ini terjadi akibat kegagalan kita membangun komunikasi politik. Baik secara vertikal antara pemerintah dengan masyarakat maupun secara horizontal
Pemerintah dengan swasta sebagai mitra dan masyarakat dengan swasta juga sebagai mitra horizontal. Kegagalan membangun komunikasi ini dilihat yang pertama. Hampir semua perusahaan tambang tidak menyediakan data informasi pasar kerja. Ya. Informasi pasar kerja itu penting untuk memberikan informasi pada pemerintah maupun masyarakat bahwa ini profil tenaga kerja yang kami perlukan. Ada sekian banyak untuk sarjana ini, untuk tenaga ahli sekian, untuk yang unskilled-nya sekian. Ya, baik itu untuk operator alat berat, untuk cleaning service misalnya, atau 7 rumah masak di perusahaan. Ada berapa banyak yang diperlukan. Sehingga daerah dan pemerintah itu bisa memanage warganya yang masih tercatat sebagai pengangguran terbuka untuk bisa meningkatkan skill-nya, ya, keterampilannya, sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang masuk di proyek strategis nasional ini. Itu sudah kami sampaikan ke pemerintah kemarin. Nah, nanti sejauh mana pemerintah menindaklanjuti, ya itu tugas pemerintah, sudah bukan lagi tugas kesultanan. Tugas kesultanan itu mengidentifikasi persoalan ini, kemudian menjadikan bahan masukan bagi pemerintah untuk menilai dan mengoreksi kebijakan, kemudian mengambil langkah perbaikan kebijakannya. Nah, kenapa? Di satu sisi lagi saya ingin ingatkan begini, kita juga tidak boleh sepenuhnya juga menyalahkan perusahaan. Memang ada kekurangannya, tapi tidak sepenuhnya langsung perusahaan itu disinyakan 100% bersalah. Contoh begini, ketika dia memerlukan tenaga skill tertentu, pertanyaan berikut, apa daerah bisa mensuplai? Nah, ketika daerah bisa mensuplai, tapi misalnya dia butuhnya 100, tapi daerah hanya bisa menyediakan 10, mau tidak mau 90 diisi dari luar. Apakah dari luar provinsi, bahkan bisa diisi dari luar negeri. Nah, itu oleh kebijakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut dengan program AKAN dan AKAD. Antar kerja, antar daerah, dan antar kerja, antar negara. Kalau tadi daerah menempatkan orang-orangnya di daerah itu namanya AKL, antar kerja lokal. Nah, itu menempatkan seorang tenaga kerja pada pasar sesuai dengan pasar kerja, permintaan pasar kerja untuk bekerja di situ. Nah, kalau bisa terserap masukan berarti kan kita bisa mengurangi angka pengangguran. Nah, faktanya proyek strategis yang masuk begini besar, ternyata angka pengangguran di daerah kita masih cukup tinggi. Tinggi sekali. Berarti proyek strategis ini belum bisa menyerap angkatan kerja lokal. Jadi program AKL tidak jalan. Nah, AKL tidak jalan ini pertanyaannya, salah siapa? Anda menyalahkan pemerintah, pemerintah bisa menyalahkan perusahaan. Ya, kita mau sediakan bagaimana? Tidak ada informasi pasar kerja dari pihak perusahaan. Kan begitu? Nah, sementara perusahaan bilang, ya kita kan sudah terlanjur untuk memasuk sudah investasi, kita tidak boleh menunda investasi. Ya, kalau saya harus menunggu Anda menyediakan tenaga kerja, berapa kerugian yang harus saya capai? Dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan investasi itu sendiri. Nah, ini posisi situasi yang sangat sulit. Nah, karena itu diperlukan peran baik gubernur, bupati, wali kota setempat. Jangan tinggal diam. Jangan hanya tergiur dengan, ya, mohon maaf saya harus bilang, Anda punya interest lain. Gitu. Nah, karena mungkin kepala daerahnya ini juga pengusaha misalnya, dia sibuk mengurus bisnisnya, dia lupa hal-hal seperti itu, tugas dia sebagai pemerintah. Nah, itu masukan-masukan itu sudah kami sampaikan. Ya. Jadi kita tidak memberikan catatan kritis hanya soal masalah dari perspektif masyarakat, ada pandangan-pandangan kita tentang bagaimana mengendalikan situasi perekonomian makro regional provinsi dan kabupaten kota setempat. Juga kami sampaikan masukan-masukan itu, ya, kepada bupatinya. Itu kita sampaikan, bikin begini seperti ini. Nah, perusahaannya kalau boleh begini. Ya, itu pun tidak berarti bahwa kita sudah berikan solusi maksimal yang 100% menyelesaikan masalah. Itu ada masalah-masalah lain yang kemudian itu tidak menjadi porsinya kesultanan untuk menyelesaikan. Harus kita takar. Ada bagiannya kesultanan, ada bagian di luar kesultanan. Oke. Luar biasa sekali ya, Fir. Kita kupas tuntas sampai tuntas tadi ya, Kois. Oke, di sini berkat dari semua yang kita bahas tadi, di mana ada kita kesultanan pasti memiliki masa depannya. Nah, di mana di sini Kesultanan Tidore telah melewati berbagai babak sejarah yang tadi mulai dari masa kejayaan perdagangan dunia, terus kolonialisme, perjuangan Sultan Nuku, kemerdekaan Indonesia, hingga era digital saat ini yang sudah modern. Nah, tidak banyak institusi tradisional ya, Fir, yang mampu bertahan dan tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat, yang dimana selama rentang waktu yang begitu panjang.
Oke, di sini ada poin pertanyaan yang memang kita mau sampaikan ke Kois Tabea. Jika melihat 20 hingga 30 tahun ke depan, seperti apa masa depan Kesultanan Tidore yang Kois harapkan dan mungkin apa tantangan terbesar yang harus dihadapi untuk mewujudkannya? Ya, jadi begini, suka dan tidak suka, Kesultanan Tidore sudah menempatkan posisinya sebagai infrastruktur politik. Iya. Ya. Karena itu kita juga harus secara konsisten juga menjaganya. Ya. Pertanyaannya, seberapa besar daya tahan kita menghadapi gempuran masa zaman ini? Bahkan tadi diminta antara 20 sampai 30 tahun ke depan. Iya. Karena saya tidak mau memberikan batas waktu. Iya. Prinsip kami begini. Memelihara nilai, ya, menjaga identitas budaya. Sebagai sebuah identitas budaya, menjaga identitas budaya itu jauh lebih penting. Dan satu prinsip yang kami pegang dari dulu, dan itu warisan dari Borero Gosimo tadi, pesan leluhur. Harus jaga, pegang terus, pegang teguh pada nilai yang diwariskan. Karena kita tidak bisa berprinsip bahwa identitas budaya harus dikorbankan hanya untuk mencapai sebuah kemajuan. Ya. Rakyat masyarakat pada umumnya banyak berpikir bagaimana kita bisa melangkah lebih maju di era digital terutama. Asik. Dan itu seolah-olah harus kita meninggalkan identitas kita. Hal-hal yang menjadi tradisi. Padahal di dalam tradisi itu ada sistem nilai yang tidak bisa digantikan. Sepanjang itu dipegang terus, maka meskipun ada perbedaan kemajuan teknologi, itu tidak akan menghapus eksistensi kita. Nah, saya ingin kita belajar juga dari sejarah. Kalau Anda pakai prinsip itu, Anda lihat pertama Tidore di masa Sultan Nuku. Begitu besar gap. Secara teknikal, orang mengatakan Nuku akan sulit memenangkan perang melawan VOC. Kenapa? Sumber daya manusianya mungkin seimbang, tapi teknologi tidak berimbang. Tapi ingat, pengetahuan itu penting. Ya. Sepanjang kita masih berpegang pada prinsip-prinsip dasar tadi, keagamaan, keimanan, keilmuan, pengetahuan, itu sepanjang itu masih ada, kita masih punya masa depan. Ya, itu dari sisi sejarah Tidore sendiri. Kalau Anda lihat secara teknis, Nuku tidak pernah dan perangkatnya itu tidak pernah mengecam pendidikan militer secara formal, tapi dia mampu mengalahkan kekuatan militer yang sumber daya manusianya diproduk dari lembaga-lembaga pendidikan militer resmi. Ya kan? Dia tidak pernah belajar ilmu hubungan internasional atau politik internasional. Dia tidak belajar banyak tentang hukum internasional. Tapi Nuku mampu membangun sebuah kerjasama internasional, ya, yang kemudian itu membuahkan hasil. Kedua, terkait dengan mempertahankan tradisi, terutama menjaga epistemologi bangsanya. Kita belajar dari Jepang. Ya. Jepang. Ketika Kekaisaran Jepang dengan seluruh wilayahnya diluluh lantahkan hanya dengan 2 bom atom, Hiroshima dan Nagasaki. Orang berhitung Jepang mungkin bisa bangkit, butuh waktu ratusan tahun. Ya. Tapi faktanya dalam waktu yang sama dia jauh lebih maju dari Indonesia. Iya, betul sekali. Semua orang tahu cerita ini, bahwa ketika orang mengabarkan kepada Kaisar Hirohito bahwa Jepang sudah dibombardir Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom, pertanyaan Hirohito, berapa guru yang tersisa? Berapa dokter yang tersisa? Hirohito ingin menyampaikan pesan bahwa membangun sumber daya manusia jauh lebih penting. Membangun eto itu jauh lebih penting. Dan eto harus dibarengi dengan etos. Itu harus dibarengi dengan etos. Itu kata kuncinya. Kalau Anda melihat ini lagi, lihat lebih jauh. Iran. Negara yang bukan hanya sekedar diluluh lantahkan, tapi diisolasi puluhan tahun. Diembargo. Tapi karena dengan pengetahuan dan keteguhan keyakinan pada diri sendiri, dia mampu bertahan sebagai sebuah bangsa. Bahkan dia tidak dapat dihancurkan dari
kolaborasi berbagai bangsa yang katanya super power. Iya. Apa kurang kekuatan Amerika dan Israel? Kemudian dibantu oleh negara-negara sekutu di Timur Tengah. Tapi Iran tetap tercokol dan berdiri tegak. Bahkan mampu mendikte Iya. politik global. Ya, Anda bisa lihat Amerika kemarin Menarik. meminta perdamaian. Iya. Jadi kuncinya adalah menjaga identitas. Ya. Karena itu saya mengatakan tidak perlu mengorbankan identitas budaya hanya untuk mencapai kedua. Paling penting harus diingat bahwa eto itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi eto harus dibarengi dengan Etos. Iya. eto. Luar biasa Ya. nasihat dan juga masukan-masukan yang sangat menginspirasi kita semua. Banyak Dan- peradaban-peradaban yang luluh lantah mulai dari zaman peradaban Sumeria sampai misalnya masuk ke Indonesia soal Majapahit. Itu dari faktor itu Eto. identitasnya. Jadi Yes, itu harus dibarengi dengan apa tadi etos. Etos. Iya. Nah, di sini Firman luar biasa kok sudah sangat Iya. menginspirasi dan menjawab beberapa poin-poin penting yang sudah kita tanyakan dan saya rasa sudah cukup ya. Cukup. Ya. Oke. Sebenarnya tidak cukup sih karena orang Dibatasi oleh dibatasi waktu. dengan Insya Allah nanti waktu. orang dipertemukan oleh waktu-waktu berikut di ruang-ruang produktif lainnya ya, Kois. Nah, Siap. di sini Hmm. saya dan juga rekan saya mengucapkan syukur dofu Dofu. atas pandangan dan pemikiran yang telah dibagikan dalam perbincangan hari ini. Nah, teman-teman podcast, dari sejarah besar Kesultanan Tidore, nilai-nilai eto dan Borero Gosimo, konsepsi bernegara, persoalan wilayah adat dan perkembangan industri tambang di Halmahera Tengah dan juga di Halmahera Timur hingga masa depan masyarakat adat. Kita belajar bahwa warisan leluhur itu bukan hanya untuk dikenang, akan tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga perbincangan ini dapat memperkaya wawasan kita semua, insya Allah, khususnya generasi muda dan tentunya untuk kita juga ya Firman, selaku generasi muda, tentang pentingnya menjaga sejarah, adat, budaya, dan persatuan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Oke, sobat podcast dan juga sobat penonton, syukur dofu kepada seluruh sahabat-sahabat yang sudah setia menemani kita dan mengikuti episode ini hingga selesai. Saya selaku host Arisayanti dan rekan saya Firman. pamit undur diri, tetapi sebelum saya tutup podcast ini, sejatinya tidak ada kita maka tidak ada budaya. Jadi jangan lupa melestarikan budaya kita. Dan jangan lupa Borero Gosimo, itu sangat penting. Saya selaku manusia tempatnya kurang ya Kois. Tapi ya kelebihannya datang dari Sang Rabbul Alamin. Saya pamit, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Syukur dofu-dofu.